berzikir A, berzikir B, di dalam sholat, di luar sholat, tapi dia hanya diem saja, maka di sini disebutnya tidak berzikir. Tuh. Berzikir yang masyru'ah, yang disyariatkan loh ya. Tapi kalau hanya tafakkur itu beda lagi. Tafakkur itu memang tidak dilafalkan, tapi untuk zikir yang di sini itu sifatnya adalah zikir yang dilafalkan. Saya kasih contoh saja. Misalnya masalah sholat. Ini nggak apa-apa, nanti seandainya waktunya habis, nggak apa-apa lah, kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Karena ini sepertinya penting. Jadi begini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persamaan zikir itu adalah qiraah di dalam sholat, yaitu membaca Al-Quran. Kalau zikir di dalam sholat itu ada hal-hal yang harus disuarakan, harus dilafalkan. Apa saja itu? Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang pertama kali. Itu namanya takbiratul ihram. Itu harus dilafalkan. Ini zikir. Allahu Akbar ini zikir, bukan Al-Quran. Nah, itu harus disuarakan. Yang kedua, qiraah atau Al-Fatihah kalau di dalam sholat. Kenapa? Memang dari sekian banyak surat, dari 114 surat di dalam Al-Quran, yang wajib dibaca ketika dia sholat hanya Al-Fatihah. Selain itu, hukumnya sunnah. Kecuali bagi orang yang nggak bisa Fatihah, nggak kita bahas inilah. Kita bahas yang normal-normal saja, yaitu Al-Fatihah. Jadi yang pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua, Al-Fatihah di dalam sholat. Yang ketiga yang wajib lagi adalah tahiyat akhir. Ini yang harus dilafalkan. Tahiyat akhir yang harus dilafalkan. Tahiyat akhir pun yang wajib hanya sampai sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang wajib. Sampai di situ. Dari at-tahiyyatu lillah dan seterusnya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang wajib. Yang keempat adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Ini pun sifatnya wajib. Jadi ada 4 hal yang lisani yang harus dilafalkan di dalam sholat, yaitu 3 zikir, takbir, tahiyat, dan salam. Yang nomor yang satunya lagi, yaitu yang kedua ini, yaitu membaca Al-Quran. 4-empatnya ini harus dilafalkan, harus disuarakan. Tidak boleh di dalam hati, batin lah kalau istilah kita, nggak boleh. Jadi orang sholat begini. Terus tiba-tiba ruku, i'tidal, sujud, tanpa menggerakkan bibir, tanpa membuka bibirnya, sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak melafalkan rukun yang ada di dalam sholat yang sifatnya harus dilafalkan, yaitu takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, dan salam yang pertama. Maka karena dia tidak melafalkan, maka dia tidak dianggap berzikir maupun membaca Fatihah tadi. Karena dia tidak dianggap, maka dia tidak dianggap melakukan rukun yang seharusnya dilakukan di dalam sholat. Karena rukun yang seharusnya di dalam sholat tidak dia lakukan, kok sampai dia selesai sholatnya, berarti sholatnya ada yang kurang di dalam rukunnya. Kalau ada yang kurang di dalam rukunnya, berarti sholatnya tidak sah. Saya ulangi lagi. Ketika ada seseorang yang sholat, mulai dari pertama sampai selesai, dia tidak menggerakkan bibir, tidak membuka mulutnya, bisa dipastikan dia tidak melafalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilafalkan ketika sholat. Apa saja itu? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, dan salam yang pertama. Nah, kalau 4 hal ini, jangankan 4, 1 saja tidak dilafalkan, maka dia dianggap tidak melakukan satu atau suatu rukun sholat. Ada orang sholat kok meninggalkan rukun sholat, berarti sholatnya kurang dalam hal rukun.
Dalam hal rukun kok dia kurang, kok tetap dilanjutkan sholatnya sampai dia selesai, berarti sholatnya tidak sah. Saya ulangi lagi, berarti sholatnya tidak sah. Maka caranya bagaimana? Caranya ketika kita harus melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, kita harus melafalkan sesuatu yang harus kita lafalkan, yaitu takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, dan salam yang pertama, kita harus lafalkan. Jangan kita diem saja. Tapi sudah batin Pak Ustadz, sudah di dalam hati Pak Ustadz, di dalam hati tidak dihitung. Nih, halaman ke-10 Al-Adhkar An-Nawawi. Zikir yang masyru'ah, yang disyariatkan, kok tidak dilafalkan, maka dia tidak dihitung zikir. Oke? Terima kasih, ternyata waktu kita sudah habis.